Halo semuanya, balik lagi bareng gue Reza as a technical consultant di PT Gus Teknologi Utama. Di sini gue bakal ngejelasin uh, beda ya dari sebelum-sebelumnya tentang 365, kita akan ngejelasin tentang Azure. Dan di sini gue akan ngebawain tentang yang namanya Azure App Services. Oke. Sebelum kita lebih jauh lagi tentang Azure App Service itu, kita perlu tahu dulu nih, apa sih Azure App Service ini? Basically dia adalah quickly and easily create enterprise. Jadi bisa untuk ngebuat web and mobile apps for any platform or device. Dan dia bisa ngedeploy ke scalable and reliable cloud infrastructure. Itu untuk apa namanya? Untuk singkatnya. Jadi basically si app service ini bisa banget buat ngebuat app web based dan juga device atau mobile by cloud gitu. Kemudian dia juga enabling productivity and innovation for more than 2 million apps and site on Azure. Dan dia juga bisa quickly build ya dan deploy dan scale web apps and API on your terms itu. Jadi atas kemauan kalian. Terus juga bisa work dengan .NET, .NET Core, Node.js, kemudian bisa Java, Python, atau PHP in Container. Kemudian juga bisa running di Windows ataupun Linux gitu. Kemudian juga ini udah enterprise grade performance ya, dan security and compliance requirement-nya udah trusted and fully management service, lebih dari 60 billion request per day gitu. Jadi udah memang si app service ini, si Azure ini memang sudah dibikin si Azure App Service sebagai memang bisa running di tadi, dan juga udah trusted banget gitu untuk security-nya. Kemudian apa aja yang bisa didapetin? Kemudian si dari app service ini, basically si app service ini dia fully managed service with built infrastructure maintenance. Di maintenance-nya udah nggak usah dipikirin lagi, udah by Microsoft. Kemudian security, patching, and scaling-nya udah oke banget. Kemudian juga dia ini bisa built-in continuous integration ya, dan continuous delivery di CI/CD. Kemudian dia juga zero downtime, jadi nggak akan ada ada downtime di deployment-nya. Kemudian juga bisa support untuk virtual network. Kemudian dia ability to run in authenticated yang ada di app service environment. Itu juga bisa kita lihat nantinya. Kemudian untuk security and compliance standard udah including SOC dan PCI. Dan dia juga deployment di cloud ya, di Azure Government on-premise gitu, dan bisa juga on-premise. Ini dia Azure App Service. Basically dia bisa banget yang namanya quickly build web apps dan API di cloud. Jadi udah nggak perlu yang namanya apps untuk ngebuat web apps ataupun API. Ini semua udah by cloud semua. Jadi udah bring your code or container using the framework language of your choice. Jadi udah bring up the code-nya aja, terus kemudian bisa di develop di Azure App Service ini. Kemudian juga bisa di run Kubernetes and dimanapun, anywhere across Azure, on-premise. Kemudian dia juga increase developer productivity. Kita bisa increase juga productivity kita with integration ke Visual Studio Code atau Visual Studio. Kemudian juga bisa streamline di CI/CD with GitHub, Git, Action, Atlassian Bitbucket. Kemudian juga dia ini nge-reduce downtime dan minimize risk untuk app yang bisa di-use development slot. Terus gimana? Ini basically di sini ada alurnya. Jadi Azure Active Directory ke internet, ke Azure DNS, kemudian nih app service web app. Di sini kita bisa bikin app service plan, kemudian database-nya juga disimpan di sini. Jadi udah terintegrate banget. Jadi scale web apps-nya on enterprise grade service. Jadi bisa get high availability with service level agreement atau SLA-nya uptime 90.95%. Jadi simplify juga bisa ngesimpelin operation dengan automatic platform maintenance dan security patching. Jadi udah nggak perlu dipikirin lagi untuk security-nya dan maintenance-nya. Kemudian juga help the protect untuk application-nya menggunakan web application firewall. Kemudian juga connect through ke virtual network integration.
Kemudian juga bisa deploy suatu web app into a single tenancy model menggunakan si app service environment ini. Jadi udah V3. Kemudian juga enforce network access eksternal untuk ke application kita. Terus juga menggunakan si Azure AD atau Azure Active Directory dan ada popular identity provider to integrated and to resist application access. Jadi application accessnya ini udah bisa terintegrate sama Azure Active Directory atau popular identity lainnya gitu. Dia ini udah scale globally across, bisa juga di Azure region gitu, udah globally across ya. Oke, dan ini bisa banget dilihat juga dia ini quickly build web apps dan API ya in the cloud ya. Jadi memang udah gampang banget bikin application app web gitu, udah by cloud semuanya. Jadi misalkan pengerjaannya di laptop ini terus kemudian pengen ngerjain di laptop mana, karena ini udah base-nya on cloud gitu, jadi bisa kita kerjain di mana aja. Kemudian bisa improve juga accessibility-nya with Azure AI Service untuk embedded text reading, speech translation. Terus sudah easily banget create the searchable content-nya pakai AI powered cloud search service. Kemudian bisa juga di boost usability-nya with personalizer gitu. Dan ini untuk simply juga untuk operating built-in monitornya. Jadi udah kelihatan di sini overview-nya gimana, request-nya, help test-nya, average response time-nya. Jadi perform intelligent and interaktif, live troubleshooting with apps service diagnostic. Jadi udah ada yang namanya app service diagnostic ini, bisa ngelihat juga troubleshootingnya gimana dan apa aja yang perlu diperbaiki. Kemudian juga ada application performance health-nya di Azure Monitor, kemudian application insight untuk membuat decision yang lebih cepat gitu. Kemudian juga bisa build real-time view of application resource usage Azure Monitor, sama yang kayak tadi pakai Azure Monitor untuk monitor apa aja review real-time-nya. Kemudian kita juga bisa deeper insight ya, jadi insight-insight yang lebih dalam kita bisa lihat juga di application kita, response time, downstream, dan lain-lainnya. Kurang lebih itu untuk penjelasan singkat mengenai Azure Services App. Gimana cara penggunaannya atau gimana kita mau pakainya, kita bisa lihat di video selanjutnya. Itu aja dari gua, terima kasih.